ini susah untuk diluruskan. Nah, sekarang teman-teman, ini tangan posisi begini nih ya. Ini stroke ya, begini. Nah, bagaimana caranya? Saya kasih solusinya. Ini bukan pakai magic, ini bukan pakai guna-guna, bukan jampe-jampe. Ini gangguan fisik ya, itu yang perlu dipahami. Dan ini tidak butuh tenaga dalam. Kalau teman-teman mungkin ngelihat orang meluruskan tangan, dimodifikasi seolah-olah, banyaklah yang seperti itu. Jangan terlalu mudah percaya dengan pengobatan-pengobatan yang sifatnya instan. Ini butuh proses, ini terapi. Jadi namanya terapi refleksi. Sekarang saya sebagai terapis terganteng sedunia ingin memperlihatkan kepada teman-teman semua ya, bagaimana caranya kalau tangan orang stroke begini. Ini kan susah digerakkan, susah diangkat, susah diluruskan, dan ini tidak lurus. Nah, latihan untuk di rumah. Caranya begini teman-teman ya. Oke teman-teman, kali ini saya akan berbagi tutorial. Ini tangan penderita stroke ya. Ini tangan terlipat. Ini tidak bisa bergerak ibu ya. Nah, ini tidak bisa bergerak. Dan ini susah untuk diluruskan. Nah, sekarang teman-teman, ini tangan posisi begini nih ya. Ini stroke ya, begini. Nah, bagaimana caranya? Saya kasih solusinya. Ini bukan pakai magic, ini bukan pakai guna-guna, bukan jampe-jampe. Ini gangguan fisik ya, itu yang perlu dipahami. Dan ini tidak butuh tenaga dalam. Kalau teman-teman mungkin ngelihat orang meluruskan tangan, dimodifikasi seolah-olah, banyaklah yang seperti itu. Jangan terlalu mudah percaya dengan pengobatan-pengobatan yang sifatnya instan. Ini butuh proses, ini terapi. Jadi namanya terapi refleksi. Sekarang saya sebagai terapis terganteng sedunia ingin memperlihatkan kepada teman-teman semua ya, bagaimana caranya kalau tangan orang stroke begini. Ini kan susah digerakkan, susah diangkat, susah diluruskan, dan ini tidak lurus. Nah, latihan untuk di rumah. Caranya begini teman-teman ya. Ini ditekan dulu begini di bagian ini, karena otot dada ini biasanya kaku juga. Kemudian dorong begini. Ini bisa diluruskan ya. Yang tadinya bengkok ini bisa diluruskan. Nah, kemudian teman-teman, ini ditekan-tekan di bagian ini. Tekan di bagian ini nih. Ditekan di bagian tangan ini. Supaya tidak kembali-kembali lagi nanti. Tapi harus dilakukan secara rutin di rumah. Kemudian menekan pada bagian tengah ini. Tekan pada bagian tengah ini. Biasanya agak sakit. Nah, ini orang yang stroke, tangannya itu kenapa sampai bengkok? Otot di sini mengeras. Betul Ibu ya? Otot di sini mengeras. Jadi caranya tekan-tekan otot pada bagian ini, begini. Tekan-tekan ini, teman-teman. Ya, ditekan-tekan pada bagian ini. Kemudian ini otot bisepnya, otot yang ini teman-teman, otot yang ini ujungnya, otot ini ujungnya begini. Nah, kalau saya tekan di sini, kalau saya tekan di sini di ujung itu bisa bergerak. Nah, ini di ujung tangan saya bisa bergerak begini. Nah, ibu ini pun sama. Sekarang saya praktekkan pada ibu ini. Ini saya tekan di bagian ini teman-teman. Saya tekan di bagian ini, ujung tangan bergerak. Terasa sampai ke ujung jari Bu ya. Nah, begitu teman-teman. Kemudian selanjutnya ditekan di bagian ini, ujung otot ini. Nah, pada ujung otot ini maksudnya adalah untuk menggerakkan jari-jari tangan di bagian ini. Nah, sekarang ini saya perlihatkan kepada teman-teman lagi. Kalau saya gerakkan di sini, ujung otot yang saya maksud ini, itu bergerak di ujung tangannya begini. Nah, ini bergerak. Ini yang disebut dengan terapi refleksi. Ini bukan sekedar konten. Saya sambil terapi pasien. Ini. Nah, caranya begini. Ini ditekan. Ini ditekan. Ini belum sampai responnya, tetapi di bagian ini sudah mulai bergerak uratnya. Nah, ini. Tuh, bergerak uratnya di bagian ini, teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya Pak Mumin tangannya terlipat terus. Bagaimana cara meluruskannya? Ini tidak pakai jampe-jampe, ya. Ini tidak pakai magic. Tapi ini cukup dengan satu sentuhan. Ini bisa dipraktekkan kepada siapapun. Dan tolong, ini dipercaya. Ya, yang belum subscribe, tekan tulisan subscribe. Ini ditekan di bagian ini, teman-teman. Tekan bagian ini, maka tangan akan lurus. Nih, tangan akan lurus begini. Tapi rasanya sakit sekali Bu ya? Sakit.
Sakit sekali. Sakit sekali. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya hilang sakitnya? Ini lurus, teman-teman. Tekan di sini ya. Ini tekan. Ini ditekan di sini. Tapi jangan terlalu kasar. Tekan-tekan saja. Tekan-tekan. Kemudian sekarang ibu coba luruskan tangan. Ini bisa bergerak lurus sendiri. Dan sekarang coba ibu angkat. Turun lagi. Lebih ringan untuk digerakkan, Bu. Iya. Lebih ringan. Oke, daripada sebelumnya, ini sudah mulai lebih ringan. Dan sekarang sudah mulai bisa dikasih bergerak begini. Nah, sekarang cara berikutnya, ini teman-teman, saya ingin tunjukkan yang ditekan di sini nih. Urat di sini. Memang terasa sakit sekali, tapi cara menghilangkan sakitnya, ambil lagi di bagian ini. Begini. Ini bukan sekedar konten ya, bukan supaya saya terkenal, bukan supaya saya viral, tetapi ini saya sedang terapi pasien yang stroke. Ini ditekan. Di bagian ini ditekan, tekan di sini maka akan terbuka. Ini tanpa pakai jampe-jampe, tanpa pakai magic ya. Ini lemas dengan sendirinya ya. Ini bisa bergerak. Senang ibu, tangan bisa ada lurus-lurusnya sedikit. Senang ya. Nah ini teman-teman, ini sudah berapa tahun stroke-nya ibu? 4 tahun stroke. Ibu ini dari Seko teman-teman ya, salah satu kota kecamatan di atas pegunungan di Kabupaten Luwu Utara di Sulawesi Selatan, Indonesia. Nah, kemudian untuk meluruskannya dan menggerakkannya ini, tapi perlu latihan rutin di rumah. Ini anaknya ya. Nanti bisa belajar sendiri di rumah, lihat video ini di YouTube Pijat Indonesia. Saya kasih arahannya. Nah, kemudian kalau tangan susah diangkat, ini kan sudah bisa nih. Nah, untuk melemaskannya di rumah, ini boleh ditekan-tekan begini, digerak-gerakan begini, tapi tidak usah digoyang begini, gerak-gerakan saja, kemudian cubit-cubit ringan di sini. Kalau ini dicubit ringan, rasanya memang sakit, tapi sampai ke ujung tangan rasanya. Nah, kemudian supaya ini bisa terbuka, harus dilatih di rumah. Memang terbuka sesaat ini, langsung terbuka ini. Ini langsung terbuka, ya, langsung lurus. Rasanya sakit sekali di sini, yang saya sentuh. Nah, bagikan videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan jika ada pertanyaan seputar stroke, tulis di kolom komentar. Dan jika ada masukan tentang pengembangan channel kami di YouTube Pijat Indonesia, silakan beri kami masukan. Ini teman-teman ya. Nah, kemudian selanjutnya diambil begini. Kalau sudah bisa terbuka sedikit di ujungnya, ini ditekan-tekan lagi di bagian ini. Begini, rasanya nyaman Bu, ditekan-tekan begini? Nyaman. Terasa tangan seolah-olah mau berfungsi ya. Ada harapan Ibu? Ada. Nah ini sudah saya lakukan ke ratusan orang stroke teman-teman, bukan 1-2 orang. Bisa dicek di video kami di channel YouTube Pijat Indonesia, klik Pijat Indonesia, baru klik video. Banyak sekali yang sudah kami bantu. Nah ini terbuka. Tekan di sini, ini terbuka, ini titiknya di sini. Nah, kemudian setelah itu teman-teman ambil urat yang di dalam ini, di belakang, di dalam. Tuh, begini. Gerakkan begini. Digerakkan begini. Urat yang ini, yang di tengah-tengah ini, teman-teman. Gerakkan begini. Nah, tapi tidak boleh kasar ya. Jangan kasar pada orang stroke ya. Tidak boleh kasar. Ini tadi bengkok di awal video, sekarang sudah bisa lurus sekali. Tadi lurusnya cuma lurus sedikit Bu ya. Nah sekarang coba angkat. Pegang kepala. Oke. Nah sekarang latihan berikutnya, kalau pagi dikasih begini. Nih, kalau pagi untuk tangan orang stroke teman-teman, kalau pagi dikasih begini. Dibantu ibunya di rumah ya. Nah, tahan begini di rumah. Kemudian ini ditekan-tekan. Di sini, tekan-tekan begini. Tekan-tekan begini. Nah, kemudian tekan begini. Urat yang di sini ditekan-tekan saja, jangan kasar. Kemudian untuk lurusnya teman-teman, saya kasih lihat tadi ini sudah berkurang sakitnya ini Bu. Tidak seperti tadi. Dan ini sudah mulai terisi. Tadi putih warnanya, dan ini pelan-pelan bisa lurus teman-teman. Sudah tidak sakit? Berkurang? Sudah berkurang? Berkurang jauh. Dan ini lurus teman-teman ya. Ini bisa terbuka ya. Ini bisa terbuka.
Sebelum saya terapi tadi, sebelum saya melakukan pemijatan, ini susah sekali untuk dibuka. Ini sudah terbuka nih. Ya, bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan video ini bisa mewakili saya untuk membantu orang-orang stroke di seluruh dunia, teman-teman ya. Jadi saya berbicara bukan hanya sekedar di Indonesia. Mudah-mudahan yang menonton di YouTube, untuk seluruh penonton di YouTube di seluruh dunia bisa mengaplikasikan pengetahuan saya sebagai salah satu alternatif untuk terapi mandiri stroke di rumah. Kasih lurus ibu tangannya. Nah ini sudah bisa digerakkan, angkat, bengkok lagi, terus lurus. Sekarang ibu bawa tangan ke perut. Bagus, lurus lagi ke bawah. Nah ini terapi pertama teman-teman. Jadi terapi stroke tidak boleh kasar. Nah kemudian selanjutnya untuk latihannya di rumah, ini coba lakukan tekanan seperti tadi di bagian ini teman-teman. Nah setelah dia lurus begini, ini sudah berkurang sakitnya toh? Sudah berkurang. Nah ibu tahan sedikit, kemudian saya lakukan gerakan begini. Nah ibu kasih rileks saja, rileks, oke, kasih lurus begini teman-teman. Dikasih lurus begini, kemudian dipukul supaya nah ini latihan di rumah. Ini salah satu metode terapi mandiri stroke di rumah ya. Dipukul-pukul begini, tahan ibu, sakit? Nanti sakitnya akan berkurang. Semakin saya pukul, sakitnya semakin berkurang. Betul? Semakin dipukul, semakin berkurang sakitnya. Ini maksudnya untuk merangsang urat-urat tendon yang ada pada bagian telapak tangan supaya berfungsi. Tadi tangan ibu ini warnanya putih, sekarang sudah mulai merah. Oke, nah sekarang kita latih kembali. Setelah terbuka begini teman-teman, ini ditekan di sini. Nih, yang tadinya sakit sekali, ibu ini sampai narik tangannya, sekarang sudah nyaman malah ditekan. Betul ibu? Betul. Nah ini. Jadi ibu besar harapan tangan bisa berfungsi kira-kira. Nah, sekarang untuk ibu sendiri di rumah, ini boleh ditekan di sini. Boleh ditekan urat ini. Ibu kan bisa rasa ya? Oh, urat ini. Oke, tapi kukunya dipotong nanti. Tidak boleh ada kuku. Ini ditekan sendiri. Kan terbuka nih. Kalau saya tekan ini langsung terbuka. Nah, ini kan nutup, ya. Nutup. Nah, sekarang kalau saya tekan begini dia terbuka, lemas. Ini sudah rumus yang tidak bisa dibantah oleh siapapun juga. Kalau dia mau bantah datang ke Palopo, ya. Kita buktikan langsung. Dan Anda bisa melihat bagaimana cara saya terapi orang stroke, karena setiap hari, hampir setiap hari dalam setiap bulannya pasti ada jadwal saya di Palopo untuk layani pasien stroke dan saraf terjepit. Oleh karena itu teman-teman, bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan video ini bisa membantu penderita stroke di seluruh dunia. Nah ini teman-teman. Kemudian selanjutnya gerakkan urat di sini nih. Nah, urat di sini sangat penting sekali untuk digerakkan. Kalau yang di sini bisa digerakkan ke arah dalam dan ke arah luar. Tapi kalau di sini hanya boleh keluar di bagian ini. Begini. Jadi titiknya ini, titiknya teman-teman untuk terapi mandiri di rumah, titik dasarnya di sini satu ya. Di sini kalau di sini dicubit-cubit begini, itu terasa sampai ke ujung. Tadi sakit sekali, sekarang ibu sudah bisa tahan sedikit. Betul? Nah, ini sampai ke ujung tangan. Ini di sini cubit-cubit besar, kemudian di sini. Ya. Nanti saya akan tunjukkan ke tangan saya sendiri, teman-teman, bagaimana dahsyatnya terapi tangan yang saya sampaikan ini. Di sini, ya. Kemudian di sini lagi. Nah, di bagian ini, teman-teman, di bagian ini, tekan-tekan di bagian ini, hanya menekan saja. Kemudian di sini, ya, di sini. Nah, dan intinya di sini tadi supaya jari tangannya lurus. Nah ini masih agak sakit. Nah masih ada sakitnya. Nah setelah selesai seperti itu, nah dikasih begini. Nah kasih begini teman-teman, posisi tangan saya telunjuk di sana, 3 jari di belakang, jempol di depan. Ini pukul-pukul begini. Nah, nanti kalau tangan ibu sudah terbuka, ibu harus rajin-rajin tepuk tangan. Nah, jadi kalau ada
Misalkan ibu tepuk tangan di depan rumah, bagusnya kalau ada cowok ganteng yang lewat, nah, tapi siapa tahu cowoknya marah, bilang saja, saya disuruh sama Pak Mumin latihan tepuk tangan. Bagikan videonya teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam video ini bisa bermanfaat buat penonton di YouTube. Jadi ini teman-teman ya, terapi orang stroke itu butuh proses. Ini namanya rehabilitasi. Jadi apa maksud daripada pemijatan yang saya lakukan ini? Apa maksud daripada terapi yang saya lakukan ini? Ini mereposisi otot, mereposisi jaringan-jaringan tubuh sehingga dirangsang dari arah luar supaya targetnya adalah ini semua bisa berfungsi, ya. Karena urat-urat orang stroke itu, stroke bisa terjadi teman-teman kalau sebagian urat, contoh ini saya kasih contoh ya. Ini urat tangan saya menonjol begini, ini urat tangan saya menonjol begini, urat-urat besar ini menonjol seperti ini. Kalau tidak teraliri darah, tidak tersuplai oksigen, ini menimbulkan kesemutan dan baal yang hebat. Itulah yang menyebabkan seseorang bisa menjadi mati rasa kalau urat ini tidak teraliri darah, urat ini tidak teraliri oksigen. Ya, jadi kalau urat-urat ini tidak menonjol, urat-urat ini tidak muncul seperti ini, itu bisa mengakibatkan uratnya tidak teraliri darah, itu yang bisa mengakibatkan kesemutan hebat sehingga menimbulkan sumbatan-sumbatan pada jaringan pembuluh darah yang bisa mengakibatkan seseorang menjadi mati rasa, kesemutan, sakit, bahkan beresiko untuk stroke. Jadi teman-teman, jika Anda peduli, bagikan video ini kepada orang lain. Bisa jadi ada teman media sosial Anda yang juga menderita penyakit stroke keluarganya dan sangat membutuhkan video ini. Bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih sudah menonton. Salam sehat semuanya. Salam dari saya sebagai tukang pijit refleksi terganteng sedunia dari Kota Palopo, mengucapkan terima kasih yang sudah subscribe. Yang tidak subscribe, terima kasih juga lah ya. Mudah-mudahan segera mendapatkan jalan yang benar supaya segera subscribe YouTube Pijat Indonesia. Salam sehat, terima kasih. Salam buat keluarga, salam hormat saya buat teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat keluarga, sehat untuk kita semua. Terima kasih.